Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kinerja kami dengan judul keputusan produk. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Putri Handayani. Nama saya Fitri Yusana Dewi. Nama saya Dina Fitria. Nama saya Dewi Nasuto. Nama saya Gizi dan Wijaya. Berikutnya materi-materi yang akan dijelaskan oleh anggota kami. Definisi dan klasifikasi produk. Definisi produk secara umum, produk merupakan segala sesuatu yang memiliki nilai manfaat untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dan tidak memandang apakah hal tersebut terwujud atau tidak. Klasifikasi produk. Secara umum, produk dapat dibedakan menjadi beberapa tingkatan. Tingkatan ini juga yang menjadi dasar pembeda atau klasifikasi produk. Berdasarkan kategori yang berbeda, yaitu yang pertama, dilihat dari manfaat dasar yang dimiliki produk untuk ditawarkan kepada para konsumen. Yang kedua, dilihat dari bentuk dasar yang dimiliki produk, apakah bisa dirasakan oleh panca indera atau tidak. Yang ketiga, produk tersebut merupakan rangkaian atribut dan berada dalam kondisi yang diharapkan. Dalam kondisi yang diharapkan konsumen sebelum akhirnya membeli produk tersebut. Yang keempat, terdapat poin yang menjadi pembeda antara produk yang ditawarkan oleh satu produsen dengan kompetitor lain. Yang kelima, di masa depan akan ada perubahan bentuk yang akan dialami oleh produk tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk lokal, internasional, dan global. Pertama adalah produk lokal. Lokal atau produk domestik adalah produk yang memiliki pasar potensial di suatu negara dan bertahan dalam lingkup domestik. Yang kedua adalah produk internasional, yaitu produk yang dianggap mempunyai potensial untuk dipasarkan di beberapa negara. Yang ketiga adalah produk global, adalah produk yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pasar global. Kemudian ada pemosisian produk. Pemosisian produk adalah strategi komunikasi yang didasarkan pada pemikiran akan ruang mental. Pemosisian mengacu pada tindakan untuk menempatkan merek dalam pikiran pelanggan atas dan terhadap produk-produk lain dalam bentuk atribut dan keuntungan yang ditawarkan dan tidak ditawarkan oleh merek tersebut. Beberapa strategi umum disarankan untuk pemosisian produk ini, yaitu yang pertama, atribut dan manfaat. Seringkali penggunaan strategi pemosisian mengeksploitasi atribut, manfaat, atau fitur tertentu produk. Dalam pemasaran global, kenyataan bahwa suatu produk diimpor dapat dengan sendirinya menunjukkan pemosisian manfaat, ekonomi, keandalan, dan daya tahan merupakan pemosisian atribut atau manfaat lainnya yang sering digunakan. Contohnya, mobil Volvo dikenal akan konstruksinya yang kuat yang menawarkan keamanan jika terjadi tabrakan. Yang kedua ada mutu atau harga. Strategi ini dapat dianggap sebagai komplement dari model atau mutu yang tinggi dan harga yang tinggi untuk nilai yang baik daripada mutu yang rendah. Pada harga yang rendah, misalnya American Express Card secara tradisional diposisikan sebagai kartu orang-orang berkelas yang prestisnya memberikan iuran tahunan yang lebih mahal daripada Visa atau Mastercard. Yang ketiga ada penggunaan atau penggunaan. Pemosisian juga dapat dicapai dengan menjelaskan bagaimana suatu produk digunakan atau menaikkan suatu produk dengan penggunaan atau kelas pengguna dengan cara yang sama di setiap pasar. Sebagai contoh, suksesnya Marlboro sebagai merek global sebagian akibat pengasosiasian produk dengan logo simbol yang mendasar dari independensi yang keras, kebebasan uang dan gaya Amerika, dan transformasi iklan yang menargetkan perokok di daerah perkotaan. Yang keempat ada pemosisian teknologi canggih. PC, peralatan video dan stereo dalam mobil adalah kategori produk untuk pemosisian teknologi canggih telah terbukti efektif. Produk tersebut sering dibeli berdasarkan fitur fisik produk. Yang keenam ada pemosisian sentuhan canggih. Pemasaran produk-produk sentuhan canggih kurang menekankan pada informasi yang khusus dan lebih menekankan pada citra. Namun, kategori sentuhan canggih sangat melibatkan konsumen. Tingkat kejenuhan produk dalam pasar global. Banyak faktor yang menentukan potensi pasar suatu produk. Secara umum, tingkat kejenuhan produk atau presentasi pembeli atau rumah tangga potensial yang memiliki produk tertentu meningkat.
karena pendapatan nasional per kapita juga meningkat. Namun, untuk pasar di mana konsumen cukup mampu membeli produk tertentu, faktor-faktor lainnya harus diperhitungkan. Ketidakseimbangan cukup besar yang ada dalam permintaan suatu produk dari satu pasar ke pasar yang lain merupakan suatu indikasi dari kemungkinan potensi akan produk tersebut dalam pasar dengan tingkat kejenuhan yang rendah. Setiap perusahaan seharusnya mempunyai sistem pengamatan global aktif untuk mengetahui peluang pasar potensial yang didasarkan pada ketidakseimbangan akan permintaan. Selanjutnya, pertimbangan rancangan produk. Rancangan produk merupakan faktor kunci yang menentukan sukses dalam pemasaran global. Membuat perubahan rancangan mungkin akan meningkatkan penjualan, akan tetapi manfaat dari kenaikan penjualan potensial harus dibobot terhadap biaya mengubah rancangan produk dan mengujinya di pasar. Pemasar global harus mempertimbangkan 4 faktor jika akan membuat keputusan mengenai rancangan produk. 1. Preferensi. Rancangan produk merupakan faktor kunci yang menentukan sukses dalam pemasaran global. Membuat perubahan rancangan mungkin akan meningkatkan penjualan, akan tetapi manfaat dari kenaikan penjualan potensial harus dibobot terhadap biaya mengubah rancangan produk dan mengujinya di pasar. 2. Biaya. Biaya yang diperlukan untuk menghasilkan produk tadi akan menjadi dasar perhitungan biaya. Biaya lain yang berkaitan dengan rancangan yang timbul dari pabrik atau dari pengguna akhir juga harus dipertimbangkan. 3. Hukum dan peraturan. Mematuhi hukum dan peraturan di negara yang berbeda mempunyai dampak yang langsung pada keputusan rancangan produk. Seringkali menyebabkan adaptasi rancangan produk yang menaikkan biaya. 4. Kesesuaian. Sistem pengukuran tidak menuntut kesesuaian, tetapi tidak adanya kesesuaian dapat menciptakan resistensi produk. Terhadap produk asing, salah satu fakta kehidupan dalam pemasaran global merupakan adanya sikap stereotip terhadap produk asing. Sikap stereotip mungkin menguntungkan atau merugikan usaha pemasar. Di beberapa segmen pasar, produk asing mempunyai keunggulan yang cukup besar dibandingkan produk domestik hanya karena produk itu buatan luar negeri. Situasinya menggembirakan untuk pemasar global kalau produk asal luar negeri mempunyai pengaruh positif pada persepsi tentang mutu. Salah satu cara untuk memperkuat pilihan pada produk asing adalah dengan menerapkan harga yang tinggi untuk produk asing dan untuk memanfaatkan kecenderungan yang tersebar luas dalam hubungannya dengan harga dan mutu. Berikutnya, perluasan geografis alternatif strategi. Kalau sebuah perusahaan mempunyai dasar produk atau pasar satu negara atau banyak negara, perusahaan itu dapat memilih 1 dari 5 alternatif strategis untuk memperluas dasar ini ke dalam pasar geografis yang lain. Berikut 5 alternatif strateginya. Strategi pertama, perluasan produk komunikasi atau dual extension. Banyak perusahaan yang melaksanakan perluasan produk dan komunikasi sebagai strategi untuk memanfaatkan peluang di pasar luar negeri. Bila kondisinya tepat, strategi ini bisa menjadi strategi pemasaran produk yang paling mudah dan paling menguntungkan. Strategi yang kedua, adaptasi produk terhadap perluasan komunikasi. Dalam pendekatan ini, strategi komunikasi pemasaran diperluas tanpa adanya perubahan. Namun, produk diadaptasikan dengan penggunaan lokal atau kondisi yang dikehendaki. Strategi yang ketiga, product invention atau produk baru. Strategi adaptasi merupakan pendekatan efektif untuk pemasaran internasional dan multinasional, tetapi mungkin tidak bereaksi terhadap peluang pasar global. Strategi tersebut tidak bisa merespon situasi pasar yang pelanggannya tidak berdaya beli terhadap produk yang sudah ada maupun produk yang diadaptasi, seperti dijumpai di negara sedang berkembang yang mencakup 3/4 populasi dunia. Strategi yang keempat, perluasan produk terhadap adaptasi komunikasi.
Strategi perluasan produk dengan adaptasi komunikasi ini biasanya diterapkan oleh perusahaan yang dirasa mampu memenuhi kebutuhan yang berbeda, menarik segmen yang berbeda, atau dipakai dengan fungsi yang berbeda dalam kondisi pemakaian yang sama atau serupa dengan di pasar domestik. Maka satu-satunya penyesuaian yang mungkin diperlukan adalah komunikasi pemasaran. Strategi yang kelima, adaptasi ganda atau dual adaptation. Sebelum memasarkan produk, perusahaan tentu membandingkan pasar geografis yang baru dengan kondisi pasar domestik. Pemasar kadangkala menemukan bahwa kondisi lingkungan dari penggunaan produk maupun preferensi konsumen berbeda. Pada dasarnya, situasi ini merupakan kombinasi dari kondisi pasar dalam strategi yang kedua dan strategi yang ketiga. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai produk baru di pasar internasional. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin. Yang pertama yaitu mengidentifikasikan produk baru di pasar internasional. Yang kedua ada departemen baru. Yang ketiga yaitu mengenalkan produk baru di pasar nasional. Yang pertama yaitu mengidentifikasikan produk baru di pasar internasional dengan cara kita harus mengerti dan paham benar produk apa saja yang harus kita produksi. Dan di sana kita harus mengasah kreativitas kita dan inovatif kita untuk memproduksi produk baru tersebut sehingga tidak kalah dengan pesaing yang ada di pasaran internasional. Kemudian yang kedua itu ada departemen baru, fungsinya yaitu untuk mengelola produk-produk baru sesuai dengan bidang-bidang yang ada di dalamnya dan sesuai dengan kompeten-kompeten yang ada di dalamnya. Yang terakhir yaitu mengenalkan produk baru di pasar nasional. Yang ketiga ini dapat kita lakukan dengan cara membangun relasi seluas-luasnya antara pihak satu dengan pihak yang lainnya, antara industri satu dengan industri yang lainnya, atau mungkin bisa dilakukan dengan membangun relasi antara negara satu dengan negara lainnya, sehingga produk yang kita produksi tersebut dapat dikenal dan dapat diakses oleh produsen yang membutuhkan atau oleh customer-customer yang ingin tahu dan ingin memanfaatkan produk baru kita. Yang presentasi